selaku moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ricardo Valen, moderator, dan presenter saya di sini ada. Baik penonton, izinkan saya selaku moderator memimpin presentasi pada pagi hari ini. Bapak Taufik Rahman, FPDGR, Bapak Fuad Al-Fauzi, SPDGR, dan Bu Silvi Nur Indah, SPD. Yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini. Lalu yang kedua ada metode penelitian yang berisi tempat dan waktu penelitian, populasi sampel, dan teknik sampling. Lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Lalu yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Jadi di sini kami menemukan 3 latar belakang yang kami pilih dari indikator-indikator dari keluarga sehat dan sejahtera. Jadi yang pertama itu ada kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi gizi seimbang, khususnya di daerah terpencil ataupun di pedesaan. Lalu yang kedua ada tingkat pengetahuan yang rendah tentang pentingnya keluarga berencana yang berdampak pada rendahnya partisipasi program KB. Lalu yang ketiga ada kurangnya fasilitas persalinan ataupun kesehatan yang memadai di daerah terpencil yang menyebabkan pasien tidak mendapat pelayanan yang memadai. Organik itu semakin tinggi, maka air akan menjadi berasa yang tidak enak, lalu air akan menjadi berbau, dan air akan menjadi keruh. Mengenai keluarga sehat dan juga keluarga sejahtera, di mana masing-masing variabel itu memiliki 3 indikator. Kita mulai dari yang keluarga sehat terlebih dahulu. Keluarga sehat di indikator pertama itu adalah keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB yang memperoleh persentase sekitar 66,93% dengan interval data sesuai. Nah, bisa kita lihat dari grafik ini semua bahwa interval data yang kami dapatkan dari ketiga indikator ini adalah sesuai. Namun, program KB ini memiliki interval data yang cukup rendah dibandingkan kedua indikator lainnya, dikarenakan terdapat asumsi yang berbeda mengenai program KB. Ketika kelompok kami mengasumsikan bahwa KB itu untuk membatasi jumlah anak, tetapi masyarakat di Pulau Pari lebih mengartikan KB ini sebagai rentang jangka umur anaknya. Jadi misalnya dia hamil, lalu untuk anak keduanya itu di 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, seperti itu. Lalu menjalankan persalinan di fasilitas kesehatan. Setelah kami mendapatkan data melalui kuesioner, kami mengklasifikasikan data tersebut ke dalam 4 kriteria. Yang pertama yaitu 75-100% itu di kriteria sangat tinggi, 74-90% Yaitu kuesioner. Menurut Uji Purnomo 2016, kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menyajikan pernyataan atau menyajikan pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai kebutuhan penelitian. Dari hasil responden tersebut, kami menggunakan untuk menganalisa dan mengukur hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan kesadaran mereka terhadap pendidikan. Selanjutnya. Nah, setelah kami mendapatkan data-data yang kami butuhkan, kami memasukinya ke dalam SPSS dan Excel dengan menggunakan skala Likert. Berikut merupakan adalah skala Likert. 1 itu merupakan saya tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 100.000 hingga 2.500.000 di mana kategori tersebut dibilang rendah. Lalu yang sangat rendah yaitu rata-rata pendapat masyarakat itu di bawah 1.500.000. Kita dapat lihat di sini bahwa tingkat pendapat Dan terdapat hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan kesadaran berpendidikan dalam keluarga. Nah, mengapa teman saya bisa menjelaskan hal demikian? Jika responden memiliki rasa bingung ketika mengisi kuesioner, peneliti dapat menjelaskannya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu peneliti hasil ini dalam melakukan data, karena satu kesalahan saja bisa menghasilkan kesalahan data. Yang ketiga yaitu dan yang terakhir menjaga kesehatan tubuh, di mana menjaga kesehatan tubuh ini penting karena kesehatan tubuh dapat mempengaruhi
2022. Izinkan saya untuk bertanya. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah sarana prasarana di Pulau Pari itu juga dengan kategori tinggi, begitu? Kategori kerusakannya saja, kategori